Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan berbagi tutorial tentang bagaimana caranya untuk mentransfer file dari laptop satu ke laptop lainnya tanpa menggunakan kabel ya, dan juga aplikasi yang lain. Nah, kita gunakan dengan default yang ada di laptop ini, gitu ya. Jadi nanti ada harus memiliki dua laptop karena mau ditransfer ke laptop lainnya, gitu kan. Nah, laptop yang pertama nanti kita jadikan sebagai laptop server misal, dan yang keduanya sebagai laptop client, nanti yang menerima data filenya gitu, seperti itu ya. Yang server yang berbagi data, nah yang kliennya yang menerima data, seperti itu kan. Nah, untuk caranya ada beberapa yang perlu disetting dalam laptop server ya. Caranya adalah yang pertama kita setting terlebih dulu di laptop yang ini ya. Saya gunakan ini laptop ini menggunakan laptop ya, saya kasih tahu dulu, saya tunjukkan. Ini menggunakan Microsoft Windows 10 ya, Home Single Language. Sebenarnya tidak bermasalah, bisa Windows 7, bisa Windows 10. Ini cara yang saya berikan, akan saya tutorialkan. Ini work ya di Windows manapun, di Windows 7 sampai Windows 10 bisa. Oke. Nah, caranya adalah kita menuju ke setting terlebih dahulu. Settingan, kemudian kita cari network internet. Nah, sebelumnya di sini untuk berbagi file ya, kita gunakan nanti adalah WiFi ya. WiFi-nya itu nanti laptop yang satu dengan laptop yang kedua menggunakan hotspot atau WiFi yang sama. Jadi cara berbagi filenya seperti itu ya, kita gunakan wireless dari hotspot ya, hotspot yang sama atau WiFi yang sama. Oke. Nah, untuk settingannya pertama adalah kita setting di network ya, networknya. Kemudian kita ke network and sharing center. Nah, ini yang ada di bawah ya. Oke, buat networknya seperti itu. Kemudian kita cari change advanced sharing setting. Nah, kita tekan. Nah, di sini supaya dapat berbagi file atau data yang akan dikirim ke laptop kedua, maka untuk settingannya, untuk just or publicnya, ini network discovery-nya kita turn on kan supaya dapat terbaca nanti ya. Laptop yang satu ini dapat terbaca di laptop yang kedua. Oke. Kemudian file and printing sharing-nya juga kita turn on kan. Kemudian setting buat all networknya di sini when public folder sharing on, ini kita turn on kan untuk semua orang. Selanjutnya yang file sharing connection ini tidak perlu, dan bawahnya di sini ada password protecting sharingnya, berarti kita turn off kan supaya nanti laptop yang kedua kalau kita buka file laptop pertama tidak usah menggunakan password, seperti itu. Nah, barulah kita tekan save change. Nah, kalau prosesnya sudah selesai, lalu kita tutup ini, kemudian kita kembali ke home, lalu kita atur di update dan security. Nah, di sini gunanya biasanya laptop yang lainnya akan menolak atau tidak dapat terbaca karena ada firewall ya. Jadi di sini kita setting di Windows Security Firewall. Nah, ini Firewall and Network Protection. Sorry. Nah, kemudian di domain networknya ini kan firewallnya is on, kita off kan supaya nanti bisa terbaca di laptop. Itu sudah off ya. Kita balik lagi, kita atur lagi buat yang domainnya ini udah off, privatnya kita off kan juga.
Oke, kemudian ini sudah. Selanjutnya yang bawah bisa public networknya kita off kan juga. Oke, nah kalau sudah settingnya seperti ini, sudah off semuanya ya. Di sini sudah off-nya, off semuanya, firewallnya sudah off. Nah, proses selanjutnya adalah kita membuat sebuah folder ya. Sebuah foldernya bisa ditempatkan di mana saja. Jadi kita buat folder baru misalkan ya. Kita buat folder baru di desktop misalkan. Nah, saya buat ini folder baru. Misalkan berbagi file. Nah, ini gunanya gunanya itu untuk menaruh data-data yang akan kita kirim ke laptop yang kedua gitu ya. Kita gunakan untuk menaruh data-data file gitu yang akan dikirimkan ke laptop kedua. Nah, tapi di sini harus kita setting terlebih dahulu. Klik kanan di folder berbagi filenya, kemudian di properties, kemudian di sini ada sharing. Nah, share-nya ini kita tekan. Kemudian ini kan hanya ada user ya. Untuk dapat berbagi ke laptop kedua, kita tambahkan atau add everyone. Nah, di sini add everyone. Kemudian di sini sudah ada everyone ya. Dan di sini baru read. Nah, kita tekan lagi, kita checklistkan read and write, ya kan? Kemudian kita tekan share. Nah, baru done. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah ini selanjutnya. Oke, sorry. Selanjutnya yang di sini nih advanced sharing. Ya, masih yang di klik kanan tadi ya. Ini yang share sudah ya. Yang ini advanced sharingnya kita checklist. Jangan lupa kita checklist share this folder. Nah, seperti itu. Baru kita oke-kan, baru kita close. Oke. Nah, sudah selesai, kita sudah dapat berbagi file ya yang ada di desktop. Nah, ini. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat share data, ini sama juga dengan settingan berbagi file. Oke, selanjutnya langkah terakhir buat laptop yang pertama adalah tinggal kita hubungkan ke WiFi. Nah, salah satu WiFi-nya di sini saya pakai K3 channel ya. Nah, jangan lupa nanti berarti laptop keduanya kita gunakan juga WiFi dengan K3 channel seperti itu. Oke, sudah connect. Nah, di sini kalau sudah connect seperti ini, berarti buat settingan laptop pertama sudah selesai. Kita lanjut ke laptop kedua. Oke, kita lanjut ke laptop kedua. Oke, sebelum kita ke laptop kedua, kita share dulu ya. Misalnya ini contoh share-nya dulu ya, berbagi filenya kan masih kosong ya. Si kosong kita coba isi misalkan dengan gambar ya. Ini saya isi gambar, misal ada, nah inilah seginilah ya, sampai sini, misal sampai, nah nih saya copy, kita coba ya untuk uji coba nanti apakah terkirim ke laptop yang kedua. Oke, tadi ada di desktop ya, ini berbagi file. Oke, ini saya pastikan semari. Nah, nanti ini ya, ini yang saya kirim di berbagi file, yaitu Bhinneka Tunggal Ika gambar ya, gradien, ini jawaban soal, atau boleh juga file dokumen Word-nya ya. Kita coba ya, kita masukkan nanti apakah ada. Ini kita coba, inilah misalkan contoh AKM pas ganjil kelas 10 misalnya. Ini saya copy, kemudian kita ke tempat tadi ya, folder berbagi file, ini kita pastikan kembali. Oke, nah di sini ada contoh ya, sudah seperti ini.
nanti apakah terkirim ke laptop yang kedua. Oke, barulah kita lanjut ke laptop yang kedua. Sip. Oke, saya sudah ada di laptop yang kedua. Nah, ini laptop saya yang kedua. Sistemnya ya, saya perlihatkan dulu. Sistem laptop kedua saya di sini sebenarnya ini tidak masalah ya. Laptopnya bisa Windows 7, Windows berapapun, sepertinya work ya. Nah, di sini saya gunakan Microsoft Windows 10 Pro ya. Nah, ini Lenovo yang tadi, bukan Lenovo yang tadi Acer ya. Oke. Nah, di sini untuk yang laptop klien ini, untuk mendapatkan file yang laptop pertama atau laptop server, kita lihat dulu jaringan kita ke WiFi yang sama. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini saya sudah menyambungkan WiFi ke jaringan yang sama atau hotspot yang sama, yaitu K3 channel ya. Tadi kita gunakan K3 channel. Oke. Kalau sudah terkonek, barulah kita lihat di sini tidak perlu setting-setting lagi karena ini laptop klien, kecuali tadi laptop yang server ya. Nah, kita lihat di file, explore, kemudian kita network. Nah, di sini sudah ada nih. Nah, sudah tersambung ada dua. Nah, ini desktop yang di sini adalah laptop yang ini, laptop yang kedua. Nah, ini adalah laptop yang pertama. Nah, kita buka ya. Kita buka apakah filenya ada. Nah, di sini kan ini sebenarnya saya sudah membuat 4 folder. Yang tadi ada yang di desktop itu saya tunjukkan adalah share data dan berbagi file. Nah, kita buka yang berbagi file yang tadi sudah saya kasih file contohnya ya, yang mau di-share. Oke, kita buka. Oke, apakah ada? Oke, ternyata berhasil ya. Di sini ada file-file gambar dan file yang satu tadi contoh AKM ya. Kalau kita buka, misalkan kita buka, akan dapat terbuka di laptop yang kedua ini. Oke, itulah tutorial secara sederhananya tapi bermanfaat pastinya ya, untuk berbagi file dari laptop satu ke laptop yang kedua tanpa menggunakan kabel, tanpa menggunakan aplikasi lain, hanya menggunakan default yang ada di laptop masing-masing, yaitu khususnya di sini saya menggunakan Windows 10. Tetapi sepertinya untuk Windows 7 atau Windows lainnya pun akan work apa yang saya tutorialkan. Oke, jangan lupa untuk cukup sekian dulu ya untuk tutorial kali ini, karena sudah berhasil kan seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini karena sangat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.